Pada pagi hari ini materi kita itu adalah fikih, di mana sebetulnya fikih itu adalah representasi dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita jujur itu mana sih dalam lini-lini kehidupan kita setiap hari itu mana yang tidak terlepas dari fikih. Kita mau sholat ya butuh ilmu fikih ini. Fikih itu bukan berarti bukan Al-Quran, salah kalau fikih itu kemudian dikatakan bukan Quran ataupun bukan hadis. Yang kita kaji saja ini itu adalah kitab yang menjelaskan tentang itu kitab At-Tarhib. Kalau mungkin kita membuka atau katakanlah kita dengar misalnya kitab kuning, kitab fikih hanya seperti itu saja, ya karena kita mungkin dengarnya terbatas. Sebetulnya fikih itu tercipta justru karena dari keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh saja begini, ini biar sebelum kesana saya selalu menyemangati seperti ini karena apa? Karena yang dikhawatirkan itu nanti memilah-milah bahwa fikih itu bukan Al-Quran, fikih itu bukan hadis misalnya. Contoh begini misal, kalau di dalam Al-Quran itu ada ayat perintah tentang sholat misal, kan di sana itu tidak disebutkan bagaimana cara kita sholat. Berdiri, ada sujud, ada rukuk, ada i'tidal. Bahkan kita tidak tahu yang namanya sujud itu seperti apa. I'tidal juga tidak tahu seperti apa. Kemudian persiapannya harus seperti apa sebelum melakukan sholat. Ada syarat-syarat yang harus disiapkan. Nah, ada syarat-syaratnya sholat seperti itu kan. Jadi ada yang harus dilakukan sebelum melakukan sholat, ada yang harus dilakukan pada waktu pelaksanaan sholat, bahkan ada yang harus dihindari pada waktu pelaksanaan sholat. Dan ibadah-ibadah yang lain, termasuk berdagang juga kan harus ada seperti itu. Jadi ada batasan-batasan. Katakanlah tijarah, harus ada batasan-batasan apa yang boleh diperdagangkan, apa yang tidak, kemudian rukunnya apa saja. Itu seperti itu. Seperti contoh mudahnya ya kayak misal kalau kita hanya mendengarkan salah satu saja misalnya, atau katakanlah sepotong-potong misalnya, ada keterangan misalnya yang namanya jual beli itu kan yang penting antara minkum, yang penting dua belah pihak ridho ya sudah selesai. Nah, kalau kemudian itu dijadikan pegangan utama, sebetulnya memang benar pegangan utama, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana cara memahami kata antara bainahuma. Yang penting kedua belah pihak itu sudah ridho. Tidak semuanya keduanya sudah ridho kemudian langsung menjadi sah, itu juga tidak. Contoh misalnya, kalau ada laki-laki dan perempuan kemudian menggunakan alat pentingnya itu, kemudian setelah digunakan dengan membayar, katakanlah ini dengan kata-kata seperti ini paham ya Bapak-Bapak? Saya nggak kepingin langsung dengan kata-kata yang langsung menjurus. Jadi kalau misalkan punya ya katakanlah alat vital, alat kelamin, itu kemudian dipakai dengan membayar misalnya, dan dua-duanya itu saling ridho, saling menerima, ya sudah, kamu pakai misal kopek misalnya itu, yang perempuan juga sudah rela, yang laki-laki mengeluarkan uangnya juga rela, yang perempuan juga melakukannya dengan kerelaan, ya tetap apakah kedua belah pihak ini ridho, katakanlah saling rela, apakah kemudian menjadi keabsahannya itu? Tentu tidak. Karena apa? Ada salah satu syarat yang tidak tercapai, yaitu adalah komoditi atau barang yang diperdagangkan itu tidak legal menurut syariat. Itu salah satu. Makanya penting kita itu seperti ini, bahas fikih seperti ini penting karena seperti itu bahayanya. Jadi iya benar sholat. Mungkin kita tahu, tapi kan butuh ada. Faksahu wujuhakum faghsilu wujuhakum wa aydikum. Itu ada memang, tapi kan itu terpisah-pisah antara satu ayat dengan ayat yang lain. Terus kemudian bagaimana kita tahu? Maka sudah dikumpulkan, sudah diklasifikasikan di dalam kitab.
Kan saya itu kemarin waktu awal pertama kali kemudian direkomendasikan itu, kemudian saya tanya materinya apa, bikinnya pakai apa, pakai at-tadrib. Nah, saya mantap di sini pakai at-tadrib karena at-tadrib itu menyertakan, ya kalau kita bikin at-tadrib itu menyertakan dalilnya baik Al-Quran ataupun hadis. Fikih-fikih yang lain ya tidak, sama saja sebetulnya, tapi tidak langsung disebutkan. Jadi mereka kalau kita minta lain katakanlah sudah jadi. Kalau ini memang mendasar sekali, sebetulnya mendasar sekali. Ya, kita langsung ke materi utamanya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dunya amin. Faslun wal muharramatu bin nas arba'a asyrata. Pasal ini menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi atas dasar nas, dalil yang pasti tidak bisa ditawar, nas. Ya, itu jumlahnya ada 14 wanita-wanita yang haram dinikahi, tidak boleh dinikahi. Itu ada jumlahnya, ada 14, arba'a asyrata. Ini rumus mudah untuk bahasa Arab. Ya, kalau yang depan sudah ada taknya, belakang tidak ada. Kalau belasan. Contohnya ini arba'a asyrata. Tapi kalau yang depan arba'anya yang 4 ini ya, sudah ada taknya, arba'ata asyarohnya ini tidak ada taknya. Jadi arba'ata asyaro, atau boleh dibalik arba'a asyrata. Ini rumus bahasa Arab secara nahwu itu seperti itu. Nah, ya, tapi sama sebenarnya 14 kan arba'ah 4 asyara 10, 4 tambah 10 ya. Jadi 14. Itu seperti itu. Udah nggak nahwu lah, kalau nahwu itu nanti. Ya, tapi asik sebetulnya ya. Karena bagaimanapun kita memahami bahasa Arab ya harus dengan nahwu, kalau tidak ya cakat-cakat. Sama aja dengan bahasa umum. Kalau bahasa umum di Arab itu kan tidak ditemukan di kitab seperti ini. Nah, iya saja kalau di sana aywa. Nah, padahal kalau di kitab kita itu kan adanya paling na'am, bala, na'am, ya, bala, ya, iya. Kalau di sana aywa. Kalau di Arab. Wanita yang haram dinikah itu jumlahnya ada 14. Selamat. Ya. Yang 7 sab'un bin nasab. Jadi dari 14 itu yang 7 adalah karena faktor nasab, karena faktor kerabat ya. Karena faktor kerabat ada hubungan nasab. Siapa saja itu? Wahunna, adapun yang 7 itu al-ummu, yang pertama adalah ibu, wa in alat, walaupun ke atas, ibu dan ke atas. Berarti kalau seorang laki-laki, katakanlah buat contoh saya gitu, yang pertama yang tidak boleh dinikahi oleh saya itu adalah ibu saya, tidak boleh dinikahi, haram. Kemudian ke atas artinya ibunya ibu saya, ya. ibunya lagi, neneknya, ke atas semuanya, ini haram dinikahi. Itu yang pertama. Terus kemudian yang selanjutnya itu adalah wal bintu. Bintu itu anak perempuan. Kalau ini wa in sahulat. Kalau tadi al-um wa in ala ke atas, kalau al bintu wa in sahulat ke bawah. Kalau yang pertama ibu dan ibunya lagi ibunya, semuanya ke atas itu haram dinikahi, yang pertama. Yang kedua, anak perempuan dan ke bawah. Berarti kalau anak perempuan punya anak perempuan lagi, punya anak perempuan lagi dan seterusnya, itu jalur itu semuanya itu adalah haram, alias tidak boleh dinikahi. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga itu adalah al-ukhtu. Al-ukhtu itu adalah saudara perempuan.
perempuan, saya punya kakak perempuan ataupun punya adik perempuan, nah, baik seayah seibu ataupun nggak boleh. Jadi al-ukhtu yaitu saudara perempuan, nah, itu tidak boleh. Syaqiqatan kanat auli'an auli'um, itu tidak boleh. Kemudian yang berikutnya itu adalah wal khalah. Al khalah ini adalah al khalah ini bibi, wal ammah juga bibi. Jadi yang kita sering kata-kata mendengar itu al am itu kan paman ya, paman atau katakanlah saudara dari orang tua, saudara dari orang tua. Khalah ini bibi, ammah itu juga bibi. Kalau di sini bahasa Betawinya apa? Cing coba. Kalau bibi itu cing. Kalau cang itu yang laki itu cang ya. Ya sudah saudaranya orang tua. Cuma bedanya yang kholan itu adalah saudara dari jalur ibunya, itu namanya kholan. Jadi bibi tapi dari jalur ibunya. Kalau ammah bibi juga tapi dari jalur bapaknya. Nah, ini 1, 2, 3, ini yang keempat itu adalah bibi dari jalur ibu, itu juga haram. Kemudian yang kelima itu adalah ammah bibi dari jalur bapak, itu juga tidak boleh dinikahi. Kemudian yang keenam adalah bintul akhi. Bintul akhi, bintu itu anak perempuan, akhun itu adalah saudara laki-laki. Berarti kalau saya punya saudara laki-laki, baik abang saya ataupun adik saya laki-laki, misalnya salah satu ya, atau pokok intinya saudara saya yang laki-laki itu punya anak perempuan, maka anak perempuan itu juga tidak boleh saya nikahi, haram saya nikahi. Itu bintul akhi. Itu yang keenam. Yang ketujuh bintul ukhti. Bintul ukhti itu berarti kalau tadi kan saya punya saudara laki-laki. Yang ini bintul ukhti, bintu itu anak perempuan, al-ukhtu itu adalah saudara perempuan. Berarti kalau saya punya saudara perempuan, baik itu kakak saya ataupun adik saya yang perempuan, ketika itu punya anak perempuan, maka anak perempuan itu juga tidak boleh kita nikahi. Tidak boleh kita nikahi. Nah, itu. Jadi bintul ukhti. Terus ini yang 7. Iya betul, bahasanya ponakan. Kalau di sini apa? Kalau Betawinya, oh ponakan, anaknya saudara kita lah gitu. Anak perempuannya saudara kita. Ada yang tahu bahasa Betawinya secara khusus? Oh ini Ustaz, sama aja ponakan kan? Ini ponakan perempuan. Ini 7 tadi ya. Yang diharapkan ya melalui nas, itu artinya nas itu katakanlah Al-Quran itu menyebutkan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. Itu 7. Ummahat, banat, akhwat, ammat, khalat, banatul akh, banatul ukhti. Ini yang tadi disebutkan, walaupun di fikihnya itu disebutkan seperti itu. Tapi di Al-Qurannya juga sudah ada. Cuma begini maksudnya. Kenapa di fikih disebutkan? Karena kita kan tidak tahu yang namanya kholat itu apa, ammah itu apa. Sekarang bintul akhi sama bintul ukhti saja kita harus apa? Mengeluarkan energi pikiran kita yang dimaksud itu apa sih misalnya? Minimal itu bintul akh, bintul itu perempuan, akh itu adalah saudara laki-laki. Oh berarti itu ponakan misalnya seperti itu. Ini pentingnya kita ngaji seperti itu. Jadi yang namanya fikih itu memang ya intinya itu membahas secara detail. Kalau di Al-Quran itu secara global,
Bukan berarti Al-Quran itu kurang, tidak. Yang kurang itu pemahaman kita. Maka butuhlah kita itu mengaji seperti ini, ya karena keterbatasan kemampuan kita menggali, bahkan keterbatasan kita dengan bahasa-bahasa di Al-Quran. Kalau Al-Quran sebetulnya singkat, tapi itu sangat padat. Itu sebetulnya. Ya, kalimat kan seperti itu. Kalimat itu kalau bisa kita menyampaikan suatu kalimat, itu ya kalimatnya singkat, tapi muatan pemahamannya itu ya lengkap, katakanlah berbobot. Nah, tergantung tinggal nanti. Nah, kalau orang yang kita ajak bicara itu memang memerlukan rincian lebih lanjut, dan baru kita dengan alternatif bahasa yang lain. Makanya ada istilah likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Setiap makom dalam arti bukan makam, setiap tempat katakanlah itu membutuhkan perkataan, dan perkataan itu harus menyesuaikan ya, makomnya atau tempatnya, lingkungannya termasuk. Itu yang pertama. Jadi tadi itu yang disebutkan di sini bahwa wanita yang haram dinikah semuanya ada 14. Yang pertama disebut secara rinci, yang 7 itu adalah dari jalur nasab. Berarti masih ada 7 lagi. Masih ada 7 lagi. Nah, yang 7 berikutnya apa saja? Yang 2, kalau sudah disebutkan 2, 7 tambah 2 sudah 9. Nanti masih ada 5 lagi. Ini yang 2 dulu. Karena ini dibedakan faktor apa saja 14 itu. Dibagi menjadi 3. Jadi 4. Yang pertama dari jalur nasab jumlahnya ada 7. Yang kedua dari jalur persusuan, rodho, dari jalur persusuan. Yang dari jalur persusuan ini itu siapa saja? Isinya ada 2. Yang pertama adalah wanita yang menyusuinya, ibu persusuan. Misal kalau saya itu sudah pernah disusui, ya, maka wanita itu otomatis haram saya nikahi. Tapi bukan sama-sama dewasa. Kalau sudah sama-sama dewasa itu lain lagi. Kalau sudah sama-sama disusui tapi sudah sama-sama dewasa, itu lain lagi. Karena syarat persusuan itu kan sebelum 2 tahun. Kalau kita sudah ini sudah 40 tahun, ini Ustaz Fadilah ini umurnya 40 tahun, ya lebih. Ini kalau disusuin yang nggak menjadikan haram. Jadi ada syarat persusuan itu harus dilakukan. Artinya kan anak persusuan itu, ya, artinya itu ada syaratnya, itu sebelum 2 tahun, umurnya sebelum 2 tahun dan minimal nisab. Sehingga saya, insya Allah itu adalah harus nisab maksudnya itu harus 5 kali. 5 kalinya itu bukan sekali gini terus 5 itu enggak, nanti istilahnya berarti nanti ngisep lagi, berarti ngisep lagi. Ini saya ngomong kayak gini nanti pikirannya pada lain sih ini. Yang kita omongin ini persusuan sebelum 2 tahun, ini pikirannya kemana-mana ini. Dalam. Udah. Ini, jadi yang pertama adalah wanita yang menyusui dengan kata lain, yang kemudian nanti kenasab sebagai ibu kan ya, ibu persusuan. Berarti ini nomor 8. Kemudian yang kedua itu adalah al-ukhtu minal rodho'ah. Al-ukhtu minal rodho'ah itu adalah saudara perempuan dari jalur persusuan itu tadi. Kalau misal saya menyusu pada seorang ibu yang menyusui maksudnya, kemudian ibu itu punya anak perempuan, nah, maka otomatis itu juga haram. Dan secara singkat semua sebab nasab itu yang tadi disebutkan 7 itu kan ada sebab nasab itu nggak boleh dinikahi tadi. Ada ya, kemudian bintun itu juga tidak boleh ya. Poin alat maksudnya ibu ke atas, anak perempuan ke bawah, ya. Terus kemudian ada saudara perempuan, ada
ada kemudian bibi dari jalur ibu, bibi dari jalur bapak, kemudian anak perempuannya saudara laki-laki, anak perempuannya saudara perempuan, itu semuanya kan yang dari jalur nasab. Ini juga akan haram sebab kita juga menyusu terhadap ibu tersebut. Artinya gini maksudnya, kalau saya menyusu terhadap orang ini, perempuan yang menyusui saya sebab persusuan ini tadi, maka ibunya perempuan yang menyusui saya dan anaknya yang menyusui, anak perempuan yang menyusui saya, dan semua jalur nasab itu yang tadi disebutkan di depan itu juga haram. Maksudnya seperti itu ya. Jadi ini sudah 9. Kemudian ada 4 lagi, 9 tambah 4 jadi 13 ya, 13. Yang 4 lagi ini adalah sebab adanya hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan. Jadi kalau yang pertama sebab nasab, yang kedua, yang pertama sebab nasab itu jumlahnya ada 7, yang kedua itu adalah sebab persusuan, jumlahnya ada 2, meskipun ada rinciannya. Terus kemudian yang ketiga sebab adanya faktor pernikahan. Artinya faktor pernikahan ini nanti akan memunculkan hubungan-hubungan lain ya. Kalau kita misal dengan saudara kita ya sudah kerabat hubungan darah saja. Tapi kalau kita sudah nikah, nah itu nanti anggota keluarga kita itu bertambah lagi ya. Dan itu menjadikan faktor apa? Menjadikan efek hukum yang lain lagi. Dalam hal ini itu adalah menjadikan keharaman pernikahan lain. Itu siapa? Yang haram sebab pernikahan, ya, sebab faktor pernikahan itu adalah ummus zaujah. Itu ibu, zaujah adalah apa? Istri. Artinya ibunya istri. Ibunya istri itu otomatis juga menjadi haram. Ibunya istri. Mertua. Mitoha, kata orang Lombok itu mitoha. Lombok NTB. Mitoha, itu mertua, itu jadi haram. Kemudian warrobibah, idza dakhala bil. Warrobibah, idza dakhala bil. Warrobibah ini adalah anak tiri. Anak tiri, tapi ketika ibunya sudah pernah ditusuk, ya, udah pernah disatel. Jadi anak tiri ketika ibunya sudah pernah disatel. Makanya idza dakhala bil warrobibah itu adalah anak tiri. Idza dakhala ketika seorang laki-laki itu, idza dakhala ketika seorang laki-laki itu sudah pernah memasuki dalam tanda petik bil ummi dengan ibunya anak tiri itu. Ini kemudian wazaujatul ab, itu adalah istrinya bapak. Istrinya bapak itu juga tidak boleh. Kemudian wazaujatul ibni, itu istrinya anak laki-laki, istrinya anak laki-laki. Ya. Saya ulangi lagi yang 4 ini pelan-pelan, ini harus pelan-pelan ini, harus pelan-pelan detailnya. Yang sebab pernikahan, ya, yang sebab pernikahan itu ada 4. Yang pertama itu adalah mertua, yang kedua itu adalah anak tiri ketika ibunya sudah pernah dipakai. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah istrinya bapak, istrinya bapak. Kemudian yang ketiga itu adalah zaujatul ibni, yaitu istrinya anak. Istrinya anak laki-laki. Kalau misal saya punya anak laki-laki, maka istrinya anak laki-laki itu juga tidak boleh. Ini sebab tidak bolehnya karena apa? Karena ada unsur pernikahan. Pernikahannya siapa? Ya meskipun itu pernikahannya anak kita. Anak saya, misal anak laki-laki nikah sama perempuan itu kan berarti namanya istrinya anak saya.
Seorang perempuan itu haram saya nikahi karena apa? Karena ada proses pernikahannya anak saya. Makanya ini disebutkan arba'un bil musyawarah, yaitu faktor saya katakanlah itu namanya Fatimah lah karena sebetulnya kalau tidak ada pernikahannya anak laki-laki saya, Fatimah itu halal buat saya. Tapi karena ada proses nikahnya anak itu, maka keharamannya ini sebab karena apa? Sebab karena ada pernikahan. Pernikahannya siapa? Pernikahannya anak laki-laki saya dengan perempuan yang namanya Fatimah itu. Maka ini disebut faktornya adalah bil